membayangkan kalau hidupmu itu akan berubah 180 derajat cuma karena suatu budaya yang bahkan kamu anggap udah mulai nggak relevan. Hari ini kita akan membahas soal novel karya Dian Purnomo yang terbit di tahun 2019 dengan judul Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Itu mengangkat isu sosial dan budaya yang cukup sensitif di Indonesia, khususnya terkait dengan posisi perempuan dalam tradisi adat. Berlatar belakangkan daerah Sumba, novel ini tuh menyoroti praktik kawin tangkap yang masih terjadi di beberapa daerah, serta dampaknya terhadap kehidupan dari perempuan yang menjadi korban dari praktik kawin tangkap itu sendiri. Buku ini tuh nggak cuma menghadirkan cerita fiksi, tapi juga syarat dengan pesan kemanusiaan dan juga tentang kritik sosial. Fokus pada tokoh utamanya yaitu Maggie Diela, seorang perempuan muda yang cerdas dan juga merupakan seorang sarjana yang memiliki cita-cita tinggi, yaitu memajukan daerah kelahirannya sendiri. Namun, hidupnya itu justru berubah drastis ketika ia menjadi korban dari praktik kawin tangkap, ia diculik dan dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, Maggie itu harus menghadapi konflik batin antara mempertahankan harga diri dan juga kebebasannya sebagai seorang perempuan atau tunduk pada adat yang mengikatnya. Dan juga Maggie harus menghadapi pengkhianatan dari adat, dari tanah kelahirannya sendiri, bahkan dari ayah kandungnya sendiri. Sepanjang cerita, pembaca itu terus diajak untuk mengikuti perjuangan Maggie dalam mencari keadilan dan juga kebebasan. Sekaligus ngelihat sih gimana keluarga dan juga masyarakat itu merespon dari kejadian ini. Unggulan dari novel ini itu adalah keberanian penulisnya untuk mengangkat isu yang jarang dibahas secara terbuka. Tradisi kawin tangkap ini tuh jarang diangkat pada media massa yang besar, sehingga novel itu menjadi salah satu media penyampaian yang cukup besar, juga membahas ketidakadilan terhadap perempuan. Cerita itu terus terasa kuat karena didukung konfliknya itu yang secara emosional itu sangat realistis. Kemudian penggambaran latar budaya Sumba itu juga sangat detail dan otentik. Masih digunakan juga pengislahan dan penyebutan dalam bahasa daerah. Kemudian juga dijelaskan secara detail tentang penggambaran tradisi-tradisi yang dijalankan, seperti tradisi perkawinan, itu juga dijelaskan secara detail bagaimana sih tradisi itu dijalankan dengan adat yang ada. Kemudian gaya bahasa yang digunakan itu juga relatif sederhana, namun itu bisa menyampaikan emosi dengan baik, sehingga emosi-emosi yang disampaikan oleh tokoh dari novel tersebut itu tuh disampaikan secara bulat kepada pembaca yang ada. Kemudian karakter Maggie ini sebagai tokoh utama itu juga dibangun dengan kuat, mencerminkan sosok perempuan yang berani dan gak mudah menyerah. Nah, Maggie digambarkan sebagai perempuan yang berani melawan dan juga mempertahankan hak-hak serta kebebasannya sebagai seorang perempuan. Nah, hal ini tuh juga menyentil isu patriarki yang seringkali perempuan itu ditempatkan di bawah laki-laki dalam kehidupan. Namun, novel itu juga gak syarat dari kekurangan, yaitu yang pertama adalah alur cerita dari novel ini tuh cenderung berat dan penuh dengan konflik emosional, sehingga mungkin akan terasa melelahkan bagi sebagian pembaca. Ditambah juga dengan tema yang diangkat tuh cukup sensitif dan mengandung unsur kekerasan, pelecehan, bahkan pemerkosaan, sehingga bisa menimbulkan ketidaknyamanan kepada pembaca. Namun, novel ini sudah menyertakan trigger warning dan juga batasan usia bagi pembacanya. Selain itu juga pada beberapa bagian cerita itu cukup lambat karena fokus pada penggambaran konflik batin. Nah, sehingga mengurangi dinamika alur bagi pembaca yang suka dengan cerita yang lebih cepat. Selain itu juga penggambaran alurnya itu merupakan alur maju mundur, sehingga mungkin terasa kurang nyaman bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhan, novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam itu merupakan karya yang kuat, emosional, dan juga penuh makna. Karya itu nggak cuma menghibur, tapi juga memberikan wawasan dan refleksi tentang realitas sosial yang masih terjadi di Indonesia. Menurut saya, ada satu kutipan di akhir buku ini yang disampaikan oleh Maggie Diela yang perlu disoroti. Adalah ketika Maggie berbicara, saya lolos dari maut 2 kali, tapi leluhur tetap kasih air mata saya itu jatuh. Sampai kapan saya dan perempuan-perempuan lain di tanah kelahiran saya ini akan terus menangis? Menurut saya, kutipan ini tuh cukup menyoroti bagaimana perempuan itu bahkan merasa tidak aman di tanah kelahirannya sendiri, di tempat yang seharusnya mereka merasa ini adalah rumah dan tempat amannya sendiri. Namun, perempuan-perempuan ini seringkali justru menjadi korban dan merasa tidak ada tempat yang aman untuk mereka. Novel ini tuh akan sangat saya rekomendasikan bagi pembaca yang tertarik pada isu perempuan, isu kesetaraan gender, budaya, dan juga kritik sosial.
Dian Purnomo melalui kisah yang disampaikan oleh Magi ini mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap ketidakadilan dan juga pentingnya memperjuangkan hak serta kebebasan-kebebasan individu, terutama tentang memperjuangkan hak-hak dan kebebasan perempuan sebagai individu yang utuh, bukan mereka yang ada di bawah laki-laki. Saya terima kasih.